Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Usran Masahere, SIP, MM, sebagai dosen pengampu. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil dari usaha bisnis kami yang berjudul Dimsum Milenial dari kelas 645A37. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan nama anggota saya yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Zainal Abidin dengan NIM 64201566. Yang kedua Mahdania dengan NIM 64200-205. Dan saya sendiri Putri Nurhasana dengan NIM 6420651 dan Herina dengan NIM 64201322. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Madhania. Di sini saya akan mendeskripsikan mengenai dimsum milenial. Dimsum milenial berdiri di bidang usaha makanan mulai pada bulan Januari tahun 2022. Zainal Abidin selaku pendiri usaha dimsum milenial terus berinovasi mengembangkan usahanya. Perusahaan tersebut fokus di bidang kuliner. Kemudian lokasi kami berada di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika. Dimsum milenial baru memiliki satu gerai yang berlokasi di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika dengan konsep gerai yang simpel. Selanjutnya 50% penjualan online. Sekitar 50% penjualannya pun diperoleh dari penjualan online. Setiap bulannya, Dimsum Milenial melakukan pengujian terhadap varian rasa pada produk. Dari strategi tersebut, akhirnya menghasilkan berbagai menu varian rasa dimsum yang unik dan bestseller. Selanjutnya berhasil menjual 120 dimsum per hari dan BEP dalam satu kali produksi. Dimsum Milenial mencatat kesuksesannya dengan menjual 120 box produksi dimsum setiap harinya dan memperoleh pengembalian modal selama satu kali produksi saja. Kenapa memilih usaha dimsum milenial? Yang pertama, dimsum merupakan rekomendasi cemilan simpel di kala sibuk untuk mengganjal perut. Misalnya di saat menjelang jam makan siang. Kemudian dimsum dibuat dengan bahan-bahan yang mudah didapatkan dan sehat sehingga aman dikonsumsi. Produk dimsum kami tidak menggunakan pengawet, diproduksinya setiap hari. Selanjutnya, dimsum mengeluarkan modal yang tidak terlalu besar dan dimsum sudah cukup dikenal di kalangan masyarakat, terutama di kalangan remaja yaitu mahasiswa-mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika. Next. Dimsum milenial memiliki visi dan misi. Visinya yaitu menjual produk makanan dengan kualitas sehat, tetapi juga harganya tetap terjangkau. Misinya untuk mencapai tujuan visi kami melakukan misi-misi yaitu ada 4. Yang pertama ada ketepatan waktu dalam melayani konsumen. Kemudian yang kedua mempermudah konsumen dalam membeli tanpa mengantri. Ketiga, selalu menyajikan produk yang berkualitas. Yang terakhir, memberikan informasi produk yang dijual melalui sosial media atau secara langsung. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Herina. Struktur organisasi. Zainal Abidin sebagai manajer, tugasnya mengembangkan rencana bisnis dan berkomunikasi yang baik. Yang kedua Mahdania sebagai keuangan memiliki tugas mengelola dan memproses keluar masuk keuangan. Yang ketiga, Putri Nurhasana sebagai pemasaran memiliki tugas membuat media promosi dan meningkatkan penjualan produk. Dan dengan saya sendiri, Herina, sebagai pelayan memiliki tugas dapat berkomunikasi dengan baik terhadap pelanggan. Next. Jenis aspek dimsum
milenial. Pertama, legalitas. Legalitas yaitu ada yang pertama izin lokasi, yang kedua akte pendirian perusahaan dari notaris, NPWP, surat tanda daftar perusahaan, surat izin tempat usaha dari pemerintah daerah setempat, dan surat tanda rekanan dari pemerintah daerah setempat dan CUP. Yang kedua pasar dan pemasaran. Ada 3. Yang pertama menentukan segmentasi pasar, targeting dan positing. Yang kedua meningkatkan pelayan, penetapan harga dan promosi. Yang ketiga strategi pemasaran 7IP dengan analisis SWOT menurut Kotler. Yang ketiga manajemen dan SDM. Yang pertama pengaturan dan perencanaan dalam ketersediaan bahan baku, target pasar, tujuan dan hasil dari proses. Yang kedua, aspek sumber daya manusia adalah hal penting untuk menganalisis kesiapan tenaga kerja untuk menjalankan bisnis dimsum. Next. Empat, teknik dan teknologi. Dimsum Menelia 50% penjualannya secara online, menganalisis aspek penentuan rencana kapasitas produksi, kesesuaian teknologi, penentuan desain, produk, keamanan persediaan bahan baku dan aman, dan alat analisisnya yang sesuai. Yang kelima, lingkungan hidup. Itu ada 4. Yang pertama, mengganggu lingkungan masyarakat. Yang kedua, ramah lingkungan. Yang ketiga, ruko sekitar kampus. Yang keempat, tidak terdapat pesaing penjual dimsum lain. Yang keenam, ekonomi dan sosial. Membuka lowongan pekerjaan dan motivasi masyarakat sekitar untuk membuka sebuah usaha. Untuk selanjutnya dibacakan oleh rekan saya, yaitu Zainal. Masih jenis aspek dimsum milenial. Yang ketujuh yaitu finansial. Biaya total berjumlah Rp4.187.000. Didapat dari biaya tetap Rp3.768.000 ditambah biaya variabel Rp419.000. Biaya harga per pieces. Biaya tetap yang dibutuhkan dalam satu kali restock barang adalah Rp419.000 dibagi 12 kali. Sama dengan 34.900 sama dengan Rp34.917 ditambah Rp419.000 sama dengan Rp453.917. Biaya per unit adalah total biaya produksi dalam satu kali produksi, yaitu Rp453.917 dibagi 120 box sama dengan Rp3.783. Harga jual per satu box sama dengan Rp10.000. Modal awal untuk satu kali produksi yaitu total biaya tetap berjumlah Rp3.768.000 ditambah biaya variabel berjumlah Rp419.000 sama dengan Rp4.187.000. Analisa keuntungan. Pendapatan didapat dari dimsum yang terjual dikali harga jual. Dimsum yang terjual berjumlah 120 box dengan harga jual Rp10.000. Total pendapatan yang didapat sama dengan Rp1.200.000. Total biaya produksi dalam satu kali produksi yaitu Rp453.917. Keuntungan yaitu didapat dari pendapatan dikurang total biaya produksi. Rp1.200.000 dikurang Rp453.917 yaitu Rp746.083. Jadi, keuntungan yang diperoleh dengan menjual 120 dimsum dengan harga Rp10.000 dalam satu kali produksi adalah Rp746.083. Break even point. Untuk break even point harga sama dengan total biaya produksi untuk satu kali produksi
dibagi jumlah biaya yang diproduksi. Rp453.912 dibagi 120 sama dengan Rp3.783. Untuk biaya produksi sama dengan total biaya produksi untuk satu kali produksi dibagi harga per box sama dengan Rp453.917 dibagi 10.000 sama dengan 45. Jadi untuk mencapai titik impas, maka dalam satu kali produksi atau stok yang terjual adalah 45 box dengan harga per buah rata-rata Rp10.000. Selanjutnya akan dibacakan rekan saya, yaitu Putri. Masih mengenai aspek finansial pada dimsum. Pengembalian modal. Sewa kios dimsum milenial sebesar 14 juta dibagi selama 1 tahun, yaitu 365 hari. Dengan jumlah Rp38.356 per hari. Biaya overhead per hari. 4.550.000 dibagi 1 bulan, yaitu 30 hari, dan mendapatkan sebesar Rp152.000 per hari. Total biaya produksi dimsum milenial sebesar Rp419.000 ditambah biaya overhead sebesar Rp152.000 ditambah biaya sewa sebesar Rp38.356 dibagi laba usaha sebesar Rp746.083 dengan hasil Rp609.356 dibagi Rp746.083 sama dengan 1. Jadi modal akan kembali apabila melakukan sebanyak 1 kali produksi. Harga produk dimsum milenial dengan harga Rp10.000 yang isinya 4 pieces dalam 1 box. Dimsum milenial memiliki varian rasa seperti wortel, mentai, dan jamur. Next. Kesimpulan. Kemajuan bisnis di era globalisasi saat ini dalam memulai usaha seseorang harus memiliki gambaran berupa studi kelayakan bisnis untuk mendapatkan gambaran baik laba atau rugi. Dimsum adalah makanan tradisional Cina yang terkenal dengan bentuk rasa yang nikmat. Dimsum milenial bergerak di bidang makanan yang dipasarkan dalam bentuk siap saji. Perhitungan pada aspek finansial dimsum milenial yang terdiri pada tahun 2022 mendapatkan omset mencapai 22.400.000 per bulan yang didapat dari keuntungan 1 kali produksi dan menggunakan 7 aspek studi kelayakan bisnis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan memotivasi masyarakat sekitar untuk membuka usaha. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.